Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video Fatshop untuk 1030. Ya, biasanya sih tadi malam udah muncul ya, tapi karena memang ada keterlambatan pengiriman, maka baru bisa hari ini shopnya muncul. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya mengatakan sesuatu tentang ketidakstabilan pada hal yang kekal. Entah nih, judulnya masih susah untuk dimengerti. Tapi kalau mau menebak-nebak sih mungkin tentang kekuasaan para Yonko yang mulai tidak stabil dan akan runtuh seperti yang digambarkan pada kartu menaranya Hawkins di chapter lalu. Nah, lanjut ke cerita. Bagian awal menunjukkan lokasi pertarungan lain yang sudah lama tak ditunjukkan, yaitu pertarungan antara Apo versus The Asterix. Ya, memang sudah lama sekali ya sosok Apo ini tidak muncul. Tapi di sini bukan pertempuran sengit yang ditujukan, tetapi malah tawaran untuk bernegosiasi. Ya, Apo mengajak Drix untuk membentuk aliansi, tapi entah nih tujuannya, apakah untuk melawan Kaido atau menentang Kaido, atau bahkan mereka akan punya tujuan lain yang akan mengejutkan kita nantinya. Tapi di sini The Asterix belum memberikan jawaban apakah setuju atau tidak pada tawaran Apo. Ya, sangat menarik sih untuk menantikan langkah apa yang akan diambil Drix pada tawaran Apo ini. Tapi Mimin pribadi lebih setuju sih jika karakter licik dan menyebalkan seperti Apo segera dihabisi aja. Sementara itu di lokasi pertarungan Drix versus Apo ini ada 3 numbers yang bersama mereka, yaitu number 1, 2, dan numbers nomor 3. Nah, sejauh ini para numbers belum menunjukkan pertarungan yang menegangkan. Mereka seolah hanya raksasa biasa yang mudah untuk dikalahkan. Dan mudah-mudahan ketiga numbers ini akan menunjukkan pertarungan yang menarik. Yos, lanjut kita beralih kepada Shogun Wano saat ini yang sangat sulit untuk dihabisi. Ya, dia adalah Orochi. Sejauh ini sudah 2 kali Orochi coba untuk dihabisi, yaitu oleh Kaido dan oleh para Akazaya. Tetapi Orochi masih terlihat baik-baik saja. Ya, tentu itu karena kemampuan Devil Fruits Mythical Zoan-nya yang memang seharusnya bukan kaleng-kaleng. Lalu ternyata tak hanya Orochi yang masih hidup, pengikut setianya dari klan Kurozumi juga masih hidup. Dan dia adalah Kanjuro. Ya, lagi-lagi Kanjuro berhasil selamat setelah sebelumnya Okiku dan Kinemon gagal untuk menghabisinya. Nah, dari selamatnya Kanjuro ini, Mimin berpikir jika Okiku dan Kinemon juga masih bisa selamat. Ya, semoga saja. Oke, lanjut. Orochi memerintahkan Kanjuro untuk menghabisi seluruh orang yang ada di Onigashima. Tentu Orochi sudah tak menganggap bajak laut hewan buas sebagai aliansinya lagi, sehingga dia ingin menghancurkan Onigashima. Nah, mendengar perintah dari tuannya itu, Kanjuro membuat sebuah monster api raksasa. Keberadaan monster api itu punya satu tujuan, yaitu untuk membakar habis seluruh Onigashima dan juga seluruh hal yang ada di dalamnya. Wah, kemampuan Kanjuro ini lagi-lagi kelihatan OP banget. Walaupun sudah terluka parah, dia masih bisa membuat monster api yang besar seperti itu. Lalu dengan kemunculan Orochi dan Kanjuro ini tentu akan membuat pertempuran di Onigashima jadi lebih menarik. Karena keempat pihak yang ada di Onigashima sudah punya tujuan masing-masing dan tidak ada yang saling bekerja sama. Dimulai dari pasukan aliansi yang punya tujuan untuk membebaskan Wano, lalu bajak laut hewan buas yang ingin membuat Onigashima baru, kemudian CP0 yang baru mendapatkan tugas untuk mengambil alih Wano dan menangkap Nico Robin, serta yang terakhir Orochi yang ingin menghabisi seluruh orang di Onigashima serta menduduki tahta Shogun lagi tentunya. Yos, kita beralih ke lokasi pertarungan Big Mom versus Kid dan Law. Di chapter sebelumnya Big Mom terlihat mudah untuk menghajar Kid dan Law karena ketika itu Kid sedang terpengaruh oleh kemampuan Hawkins. Tapi setelah kemampuan Hawkins lepas, Kid merasa jauh lebih baik dan siap untuk bertarung melawan Yonko. Nah, pada pertarungannya ini Kid dan Law ternyata bisa mempersiapkan kemampuan Awakening dari Devil Fruits-nya. Ya, hal itu cukup mengejutkan. Tapi itu adalah pilihan terakhir jika sudah tidak ada cara lain untuk mengalahkan Big Mom. Melihat hal itu, mungkin saja Awakening dari Kid dan Law ini memiliki resiko yang besar. Resiko minimalnya sih mungkin akan menghabiskan seluruh energi mereka
sehingga tak punya tenaga lagi untuk bertarung. Lalu resiko yang besar mungkin mereka akan mengalami efek samping yang cukup parah. Kemudian rencana mereka saat menggunakan Awakening itu adalah diawali dengan Law yang akan menyerang Big Mom dari dalam tubuhnya. Lalu Kid berencana untuk mengubah Big Mom menjadi magnet raksasa. Wah, ngeri banget nih kayaknya. Untuk skemanya sih mungkin Law akan menggunakan Room, tapi kali ini berbeda dengan Room biasa yang menurut Law sendiri tak akan berfungsi di hadapan Kaido dan Big Mom karena mereka punya level haki yang sangat tinggi. Tapi mungkin karena Room yang dibuat Law ini akan mencapai level Awakening, maka bisa berpengaruh kepada Big Mom. Nah, selanjutnya setelah itu Kid akan menyalurkan kekuatannya melalui Room-nya Law sehingga dia bisa melewati kulit Big Mom yang keras dan langsung tertuju ke organ dalam Big Mom. Wah, kayaknya bakal mantep nih. Dan apakah Yonko Big Mom akan dikalahkan oleh gabungan kekuatan Awakening Kid dan Law? Nah, sangat menarik untuk dinantikan hasil akhir pertarungan ini. Lalu ngomong-ngomong tentang Awakening, Mimin jadi kepikiran bahwa selanjutnya Awakening Luffy lah yang akan bangkit pada pertarungannya dengan Kaido di ronde ketiga ini. Karena jika melihat kemampuan Mythical Zoan Kaido sendiri, terasa sudah berada di level puncaknya. Dengan melihat berbagai kemampuan spesial yang sudah dia miliki dan juga bentuk hybridnya yang sangat kuat. Lalu stamina Kaido yang tahan lama itu mungkin juga dipengaruhi oleh kemampuan Devil Fruits Mythical Zoan-nya. Lalu jika Luffy sudah berhasil mencapai level Awakening, mungkin akan mewujudkan suatu gabungan kemampuan baru yang luar biasa yang dihasilkan dari perpaduan sempurna antara kemampuan Awakening Gomu Gomu no Mi dengan kemampuan Hausoku Haki tingkat tinggi. Lalu karena gabungan kemampuan itu tak menggunakan wujud Gear 4, maka stamina Luffy juga tak akan cepat habis pada pertarungan melawan Kaido ini. Ya, skemanya sih cukup epic ya, dan cocok untuk membuat makhluk terkuat itu pantas untuk dikalahkan. Ya, sampai di sini aja Fatshop untuk kali ini. Dan seperti biasa, untuk ringkasan lengkapnya mungkin akan Mimin upload pada video full shopnya. Dan info untuk minggu depan tidak libur guys, alias lanjut. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!